Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review kalau misal secara harga ini adalah flagshipnya Tin Hi-Fi, yaitu Tin P2 Planar 2 yang sekarang ini buat gue salah satu ayam yang sangat-sangat unik. Sebelumnya thank you dulu untuk CSI Zone ID yang udah pinjemin ayam ini ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Oke, Tin P2 ini harganya sekitar 5 juta dan dia itu menggunakan full range planar driver persisinya, di mana di dunia ayam sebenarnya ayam dengan menggunakan full range planar itu nggak terlalu banyak. Contohnya cuma ada Audi series yang ayam seriesnya, kemudian ada juga kayak Unique Melody. Intinya ayam-ayam dengan full range planar ini masih sedikit, cuman ada beberapa brand yang bikin gitu ya. Mungkin karena memang semuanya itu berat secara di drive, jadi nggak portable friendly mungkin, termasuk P2 ini. Nanti akan gue bahas. Seperti biasa langsung aja akan gue bahas mulai dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari buildnya sendiri, ayam ini terasa jelas keren ya. Dia pakai bahan metal sebagai housingnya dan dia juga ada di sini ini open back ya. Jadi kalian pakai ini beneran nggak terlalu kedap gitu karena ini ada filternya yang nggak bikin dia tertutup. Lalu kemudian dia ini beratnya sebenarnya nggak terlalu berat. Maksudnya gue pakai contohnya oksigen itu jelas lebih berat. Ini bahannya tuh kayak Tin T2 Plus lah kalau kalian udah pernah punya ya. Lalu dia pakai ini filternya juga seperti Tin T2 Plus persis. Lalu kemudian yang menarik dari Tin P2 ini adalah dia pakai konektornya itu dual pin. Jadi gue mau ngobrol sedikit soal tin dan konektornya ya. Gue ini somehow udah ngikutin tin ini. Gue sempat punya yang T2, gue punya T2 Pro, gue punya T2 Plus, gue punya T4. Nah itu ada beberapa yang ngomong di channel ini maupun di forum bahwa tin itu somehow MMCX-nya itu nggak terlalu bagus. Dulu kan emang dia pakai MMCX semua gitu, dan gue sendiri sempat jadi korbannya T4 yang MMCX itu rada goyang-goyang, kurang bagus. Gua kira itu T2 Plus tuh udah oke, udah bagus. Taunya masih ada report juga di channel ini, masih ada ngomong MMCX-nya itu rada kurang bagus. Cuman gua sendiri MMCX-nya masih bagus banget, masih kuat banget, masih ketat banget. Jadi gua rasa kayak gua nggak tahu QC-nya rada kurang bagus atau gimana. Tapi dia pakai dual pin sekarang dan buat gue itu good move karena buat gue pengalaman pribadi loh ya. Itu dual pin biasanya lebih lama, lebih aman untuk dicabut pasang dalam waktu yang lebih lama. Oke, kemudian dia pakai kabelnya itu 4-core bagian atas, warnanya copper banget dan tebel, jadi dia berasa high quality. Bawahnya itu 8 braided gini ya, 8-core braided, dan dia pakai jacknya itu balance TRRS 2,5 mili dan dia ada converter di boxnya jadi 3,5 ataupun jadi 4,4. Jadi dia full package. Kalian punya balance ataupun nggak punya itu dapetin semua, tinggal di converter ataupun langsung colokin ke jack aslinya. Very good lah packagingnya. Nah untuk fittingnya sendiri buat gue ini sangat enak dipakai. Bahkan ini adalah tin dengan fitting terenak buat gue pribadi ya, dibandingkan tin yang lainnya. Yes, bahkan lebih enak daripada T2 Plus, dari T2 ataupun T2 Pro. Bukan dari semua yang pernah gue coba, ini paling enak fittingnya somehow di kuping gue. Tapi kalian harus kedap dengan pasti regular fit aja, tapi benar-benar kedap. Kalau nggak kalian nggak terlalu, bukan kedap sih, ngepas, karena di gimana pun dia nggak terlalu bisa kedap karena dia open band. Gue rasa ini open beneran. Dan kalau nggak kalian nggak terlalu bisa dapetin sensasi bass yang mantepnya itu. Nah, oke, langsung aja beralih ke suara, di mana gue akan pakai i5 XDSD, kemudian QDelix 5K, dan juga X-Duo X10. Dan sebelum gue lanjut, gue harus ngomong ini ayam berat banget di drive. Yes, mungkin secara spesifikasi yang kelihatan hanya 32 ohm, tapi kalau misal di real life performance ya, real life user experience ya, ini kalau kalian pakai HP doang, udah jangan harap bisa bener-bener play ini dengan maksimal gitu ya. Suaranya bakal kecil banget dan bassnya itu kayak gak berasa. Lalu kemudian gue play aja di X-Duo X10 gue ini, itu biasa headphone planar gue yang Oppo PM2 itu aja udah lumayan berat gitu daripada headphone biasa. Itu gue play bisa sampai level 60-an. Nah di P2 ini malah 70-an gitu. Jadi ini berat banget, bahkan lebih berat daripada
kebanyakan headphone yang gue coba. Just information, M50 gue play di X10 ini sekitar volumenya 50 aja. Jadi 70, 20 lebih banyak. Itu udah nyaris mentok karena volumenya nggak nyampe 100. Ini di sini itu udah nyaris mentok dan bener-bener berat banget. Gue di XDSD aja udah sampai merah, warnanya itu sampai merah dengan kata nyaris mentok. Lalu kalau pakai Qudelix itu nggak kuat kalau di single ended ya, harus balance. Kalau nggak dia bener-bener nggak kuat banget. Jadi persiapkan source lu yang paling powerful karena ini berat banget. Oke, lagu-lagu yang gue pakai adalah ini. Sekarang ayo kita bahas dari frekuensi response dan tonalnya. Sebelumnya kalau kalian belum mengerti soal patokan gue soal frekuensi response, itu bisa dipakai di Harman neutral ataupun di F neutral. Untuk yang belum tahu apa itu bisa lihat dulu di suggested videos di atas. Oke, sekarang gue akan bahas untuk frekuensi response dari tin P2 berdasarkan yang gue ukur. Jadi perlu disclaimer bahwa kadang orang yang ukur beda itu hasilnya bisa beda. Tapi yang gue ukur ini sesuai dengan pendengaran gue juga. Oke, mulai dari bassnya dia ada elevasi ya sekitar sini. Jadi bass, sub bass atau mid bassnya dia lumayan ada elevasi. Kemudian mid range-nya ada sedikit bump di sekitar 2-3 kHz. Ini yang bikin vokalnya tetap lumayan warm. Kemudian yang unik adalah ini yang paling unik buat gue. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan bass to mid range-nya aja, itu bakal berasa dia adalah IM yang warm. Apalagi dengan deep di sekitar 6 kHz ini berasa jelas warm ya. Biasanya 6 ini kalau tinggi itu kan kasih kesan bright. Nah ini yang bikin kesannya warm, tapi kita lihat dia justru gradual naik setelah itu. Jadi upper treble-nya itu naik. Padahal dari bass to mid range-nya itu berasa warm, tapi ini ada sedikit gradual naik. Di mana area-area di sekitar 10 kHz ini itu upper treble yang kasih kesan airy banget buat IM. Jadi kalau kalian lihat open box gue, unboxing gue, itu kan gue bilang IM ini airy banget. Ternyata setelah gue ukur ini benar. Ini unik karena gue mau bandingin sama beberapa yang lain. Tentunya gue bandingin sama KXSS dulu. Ini biasa gue pakai sebagai patokan Harman. Mungkin kalian lihat ini, yes, kesannya si P2 ini bassnya lebih gede, tapi secara persif apa yang gue denger nggak segitu ya juga. Jadi malah kadang-kadang lebih besar si KXSS karena simply P2 ini walaupun bassnya cukup gebuk, tapi dia cepet banget transfer responsnya. Jadi bassnya itu nggak berasa setebal KXSS. Lalu kemudian lihat nih, KXSS berasa punya upper mid range yang lebih di boost sesuai dengan Harman target, terutama di 3 kHz ya, 2-3 kHz. Kemudian habis itu dia turun, gradual turun nih di bawah. Jadi ini yang gue bilang bahwa si KXSS itu, kalau kalian lihat review gue, dia itu Harman, bassnya ada berasa di boost, kemudian upper mid-nya di boost cukup bagus tapi tetap halus, tetap smooth, kemudian upper treble-nya turun. Sesuai, dan dari sini berasa si P2 itu aslinya bass sama mid range-nya itu berasa lebih warm dibandingin KXSS, tapi treble atasnya itu sumpah jauh banget beda. Nah, gue bandingin lagi sama yang gue bilang sebagai patokan neutral gue ya, si Swanergy X01 ini. Kelihatan Swanergy punya bass yang lebih flat, dan dia berasa juga bassnya lebih kurus tapi lebih tight lagi, lebih cepat lagi. Upper mid range-nya juga mirip seperti KXSS sekitar di 2-3 kHz sesuai dengan DF neutral yang 3 kHz untuk upper mid range-nya. Dan dia punya treble juga cukup lebih extend dibandingin si KXSS, tapi habis itu gradual turun lagi. Sekali lagi, biasa tuh kebanyakan IM begitu. Setelah melewati peak resonance, dia turun ke bawah, tapi si P2 ini justru dia gradual naik ke atas terus nih. Nah ini bandingin sama Oxygen. Oxygen juga sama, dia sebenarnya ada cukup Harman ya, seperti KXSS. Sedikit beda di bass, sedikit upper mid range-nya juga. Ini tapi masih sama bentuknya, naik upper mid range, habis itu gradual turun lagi. Ini ada peak lagi sini tapi turun lagi. Tapi gue mau contohin banyak. Ini S8 gue yang lagi-lagi Harman, kelihatan ya. Mungkin di tahap ini udah sedikit membingungkan karena banyak banget. Tapi ini yang gue tunjukin ini. Lagi-lagi Harman di upper mid range naik, habis itu gradual turun lagi nih. Jadi maksudnya semua yang di sini, kebanyakan IM itu gradual turun setelah resonance peak di sekitar 8, 9, 10 kHz. Tapi si Swanergy lagi, si P2 ini malah dia gradual dikit naik deh. Malah dia paling tinggi di sini nih. Gue tahu alat ukur gue itu sebenarnya nggak terlalu
detail di bagian 10 kHz ke atas, 7 kHz ke atas. Tetapi jujur aja di sini kelihatan banget dan berasa banget di kuping, serius. Itu upper treble-nya dia paling naik sendiri. Gue bandingin sama yang frekuensi response manapun, nggak. Yang lain tuh kebanyakan kayak naik dikit, resonance, lalu turun gitu. P2 ini, dia justru dari, gue hapus dulu semuanya ya. Kita balik lagi ke titik P2. Nah, P2 itu justru gradual, dikit-dikit naik. Itu yang unik banget dari frekuensi respons si tin P2 ini. Nah, sesuai yang gue bahas tadi bahwa suara dari tin P2 ini sebenarnya adalah buat gue simply warm dengan treble yang luar biasa airy, dan itu suaranya unik banget. Gue jarang nemuin itu di mana-mana. Mungkin karena ya ini adalah properti dari drivernya sendiri, dan salah satu yang unik dari suara dari P2 ini adalah transient speed-nya yang begitu cepat. Jadi gini, ketika transient speed cepat itu juga berasa suara itu lebih bening, lebih clear, sekaligus lebih apa ya, gue ngomongnya sedikit lebih light, sedikit lebih ringan gitu ketika transient speed cepat banget. Itu yang gue biasa rasa dari headphone elektrostatik seperti Stax yang L series. Jadi ada sedikit lightness di situ, rasanya rada ringan. Jadi gue mau bahas ini. Kita mulai bahas dari satu-satu aja dulu. Dari bassnya sendiri sebenarnya kalian udah lihat bahwa frekuensi responsnya jelas dia ada boost di mid to sub bass. Jadi memang bassnya itu cukup boost, dan yes itu berasa ada bass di sini. Tapi ini nggak bakal berasa tebel banget, itu nggak, karena betapa cepat transient speednya itu. Jadi dia cepet banget, jadi tuk 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 tuk, ya itu cepet, dalam, dan buat gue sih mantap banget sih. Dan sangat detail, maksudnya ketika dengerin gitar gitu ya, dengerin gitar bass gitu, dem gitu tuh benar-benar setiap nada, setiap petikannya itu tuh berasa dari satu nada ke nada lain. Itu kayak detail banget. Di beberapa item yang gue bilang kayak ya nggak terlalu cepat gitu responsnya, dia biasa, jadi bassnya kayak dum lebih lambat gitu. Kalau di situ dem gitulah intinya. Sorry suara gue jelek, tapi ya maksudnya itu gue mau gambar itu, bassnya tuh berasa cepet tapi cukup gebuk dan bisa dalam. Dan ini serius keren banget. Dan sekali lagi kalian harus pakai device yang powernya besar ya, kalau nggak bassnya itu nggak berasa, dan fitnya harus tepat juga. Kita beralih ke mid range, di mana mid range ini sebenarnya buat gue warm and smooth banget, tergantung dengan lagu. Maksudnya gini nih, kalau misalnya gue dengar kayak lagu cowok Josh Groban, Il Divo, lalu kemudian dengerin lagunya vokal kayak Olivia Ong, gue dengerin lagu Joyce Chu, itu semua itu berasa ada warmness di situ. Jadi berasa suara itu rada tebel. Tapi ketika nyampe nada atas itu, apalagi di vokal yang S, di rekaman yang jelek itu, kadang ada sensasi unik kayak apa ya? Kalau misalkan dengar sibilance itu kan tajam gitu ya, tajam sibilance. Lalu apa namanya, berasa itu S itu nyakitin. Nah di sini sebenarnya secara upper mid itu nggak ada peaknya, bahkan dia turun di situ berasa nyantai. Tapi karena properti upper treble yang luar biasa begitu, itu sama kebawa ke huruf S-nya itu sendiri, sibilance-nya itu berasa tapi malah di atas banget, bukannya di 6 kHz ataupun di sekitar situ. Jadi sibilance-nya tuh aneh banget. Ketika S itu dia S-nya itu tuh ada sedikit kayak maju dikit, ada ya kayak sibilance biasa, tapi nggak tajam, malah lembut. Dan juga ada kesan airiness di situ yang buat gue ini sibilance yang aneh gitu. Mungkin kalau nggak dicoba ini susah banget gambarinnya, tapi unik aja di sini. Tapi overall buat banyak lagu, buat gue justru aman. Gue dengerin lagu vokal, gue dengerin lagu rock, gue dengerin lagu J-pop, itu somehow cukup aman gitu. Kecuali ya rekamannya kasar banget ya. Tapi selain itu berasa vokal itu sebenarnya cukup tebal dan cukup smooth. Jadi gue cukup suka vokal di sini, tapi ini vokalnya tuh sangat-sangat bening seperti yang gue bilang tadi, karena transient speednya itu juga cepat. Jadi artikulasi vokal itu luar biasa jelas, walaupun overall masih rada warm-ish buat gue ya. Tapi balik lagi, gara-gara sensasi transient speed dan S-nya itu, gue yakin ada beberapa yang bisa ngerasa ini rada bright. Jadi tergantung persepsi kalian juga terhadap suara apa itu warm atau bright. Tapi secara standar gue, secara frekuensi response juga ini masih berasa
cukup warmish, cuma airy banget, light banget, apalagi ditambahin di bagian atasnya itu super airy lah ya. Nah kemudian treble ini gue suka, maksudnya treble ini bukanlah treble yang gue bilang kayak maju banget, kayak Tune T2 Pro itu kan maju banget suara treble-nya itu, bisa kupingnya untuk beberapa lagu bisa rada sakit, bisa rada capek. Di sini tidak begitu, justru yang terasa adalah treble-nya itu sangat extend tapi nggak maksa. Jadi ketika gue play lagu violin itu tuh bisa sampai nada tinggi banget, dan itu ada airiness kecil-kecil di atasnya itu kayak apa, gesekannya tuh lepas banget gitu. Lalu ada lepas sedikit, resonansi lepas di atas. Itu berasa bagus banget. Lalu gue dengerin musik yang ada kicirikan ataupun ada metalik dari hi-hat ataupun dari cymbal, itu cekecesnya itu sumpah detail banget, lepas banget, dan itu jauh lebih berasa dibandingin ayam-ayam lain karena upper treble itu segitu lepasnya. Di beberapa lagu yang cekecesnya kedengeran itu rada diturunin, kayak di Harman, kayak di Kexes ataupun bahkan S8 itu masih kedengaran cekeces tapi rada mundur ke belakang. Nah ini cekeces-cekecesnya itu sebenarnya nggak terlalu maju, tapi detail banget ada terus di setiap lagu. Jadi ini mungkin ada beberapa detail yang lo biasanya nggak denger atau nggak perhatiin. Di sini dari detail treble-nya itu jadi kayak berasa banget, tapi bukan di cara yang ofensif. Jadi nggak nyerang gitu, tapi bener-bener kedengeran, bener-bener mikro detail atasnya tuh kedengeran banget. Jadi spesial banget lah buat gue untuk bagian tonalitas dari si P2 ini, simply karena memang property drivernya gue rasa begitu bagus banget, kudu dicoba. Entah lu suka apa enggak, tapi gue rasa lu mesti coba karena ini unik suaranya gitu aja. Nah kemudian untuk teknikalitas, dia juga punya soundstage yang luas. Jadi ya termasuk dengan airiness ditambah dari si open filternya ini ya, itu benar-benar biasa luas, 3D, dan itu megah banget. Dan apa ya, buat gue sih simply spesial aja. Dia bagus banget kasih untuk soundstage, apalagi dengerin live music itu benar-benar kayak lepas banget, kayak nonton langsung gitu. Kalian di kursi penonton itu berasa detailnya lepas banget. Jadi gue bisa ngomong ini juga dia punya detail yang sangat-sangat bagus. Tapi untuk separasinya, ini yang gue harus tekanin. Kadang-kadang separasi detail itu satu paket, kadang-kadang enggak. Karena separasi itu, ini ada satu elemen, dia play lagu barengan itu berasa benar-benar kepisah, satu di sini, dan nggak bakal nyampur. Kalau detail itu dari nada rendah sampai nada tinggi itu biasa kedengaran semua, dan ini biasa terjadi detail itu. Yang bagus itu mau nggak mau harus yang frekuensi responsnya itu extend dari bawah sampai atas dan nggak ada terlalu naik turunnya. Dan di sini yang terjadi adalah di P2 adalah dia super detail dari bawah sampai atas. Itu nggak ada frekuensi yang lepas, semuanya kedengaran. Tapi ketika kita ngomong separasi, misalnya gue bandingin sama The Audio L4 ini, ataupun gue bandingin sama beberapa IM, misalnya Blessing 2 lah, itu yang lebih lebih punya banyak driver, itu lebih rapih pemisahannya ketika banyak lagu gitu. Jadi dengan orkestra, bassnya di sini itu benar-benar kepisah sama vokalnya benar-benar kepisah sama di sini ada lagi kayak treble-nya, kicirikannya gitu. Tapi ayam-ayam yang gue sebutin tadi benar-benar nggak bisa nyajin detail informasi di bagian treble atas sebanyak si P2 ini. Jadi gue harap lo ngerti ada bedanya detail sama separasi. Kadang-kadang itu satu paket, kadang-kadang itu enggak. Di sini gue ngomong detailnya bagus banget, tapi separasinya nggak terlalu. Jadi di beberapa lagu yang rada banyak banget informasinya itu kadang bisa rada nggak seterpisah ayam-ayam kayak yang multi driver begini ya. Tapi detailnya itu luar biasa sih. Jadi ya back to your preference lagi. Tapi gue nggak ngomong bahwa separasi itu jelek. Separasi tetap bagus, tapi ada dia punya kompetitor lain seperti yang multi driver, terutama seperti B2 ataupun ini ya L4 ini yang gue belum review. Nah kalau dibanding Oxygen, buat gue jelas dia punya separasinya itu level lebih tinggi sedikit di P2 ini, tapi secara detail dia beda jauh. Buat gue P2 ini luar biasa detailnya. Nah kemudian buat gue imagingnya itu juga mantap banget, jadi gue bisa pinpoint mana di mana itu bagus banget. Walaupun ya seperti nggak yang gue bilang tadi, separatednya tuh nggak serapi tadi. Ini satu di sini benar-benar ya lu diam di sini gitu. Kadang-kadang masih sedikit ada campuran sedikit, tapi tetap nevertheless still very good. Apalagi detail dan juga soundstage-nya tadi luar biasa banget. Nah sekarang gimana nih gue bandingin sama beberapa ayam lainnya? Gue bandingin dulu sama si L4 dari The Audio. Ini cukup lagi
hype ya di luar sana, dan buat gue ini juga memang mantep banget di harga 3 juta. Gue ngomong aja L4 ini punya sub bass yang lebih berasa lebih lama, jadi kalian bisa lebih sensasi lebih lama duknya itu, dan juga dia punya overall punya separasi yang lebih baik. Overall tonality lebih bright sedikit, lalu treble-nya kadang-kadang bisa sedikit lebih agresif walaupun lebih extend P2. Lalu kemudian vokalnya itu lebih tipis sedikit. Secara teknikal L4 ini emang luar biasa, tapi L4 perlu di take note, dia itu punya separasi yang buat gue simply the best di kelasnya. Separasinya lebih baik sedikit daripada P2 ini, tapi untuk detail yang tadi gue bilang itu L4 ini kalah dari P2. Kalau gue bandingin dengan Oxygen itu jelas berasa lebih ya ala Harman lah, dia bassnya cukup ada, lalu kemudian mid range-nya lebih maju, sekaligus sedikit lebih tipis, lalu kemudian treble-nya itu lebih smooth dan tapi sekaligus ada roll off yang jelas berasa, jadi upper treble-nya itu banyak informasi yang tidak didapatkan di Oxygen. Walaupun rasa itu nyantai buat beberapa orang, gue yakin suka, tapi kalau dibanding Tin P2 ini, upper treble-nya itu informasinya banyak yang hilang. Nah, di sini P2 itu tetap vokalnya itu cukup tebel, tapi dengan sensasi yang airy, light tadi yang gue bilang. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Buat Tin P2 ini, suaranya itu unik banget, gak bisa disamain sama yang lain. Informasi detail terutama di upper treble dan juga dari transient speed-nya itu bikin dia spesial banget. Gue dengerin lagu-lagu yang banyak, cukup rumit, contohnya kayak Into the Unknown-nya ya, lagunya Frozen lah, itu lagi happening banget. Buat gue Into the Unknown itu kan banyak di versi yang Elsa, jangan versi yang cowok ya. Itu ada banyak banget, habis itu biola dan orkestra di bagian ref-nya itu sumpah kedengeran banget di sini. Kayak gue nonton di bioskopnya itu bener-bener informasinya banyak banget di sana, terutama biolanya lincah, sangat-sangat bisa nada satu ke nada lain, itu cepet banget dan juga detail banget. Itu benar-benar unik sih di situ. Mesti coba lagu itu di ayam ini pas lagi refnya dan pakai device yang powerful. Oke, gitu aja untuk kali ini reviewnya. Buat gue luar biasa banget, P2 ini unik dan patut banget dicoba. Entah kalian suka, entah kalian nggak suka, buat gue perlu coba gitu aja sih, karena dia saking bedanya daripada yang lain. Gitu aja untuk review kali ini. Thank you yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. Oke, gitu aja. See you next time. Bye-bye.